Halo teman-teman semua, balik lagi nih bersama aku di channel Kotak Atik Android. Dan hari ini tuh aku mau nge-share cara untuk merubah smartphone Android kamu itu jadi modem, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman yang belum punya modem bisa pakai cara ini ya. Dan ini juga untuk teman-teman yang modemnya itu nggak terbuka semua frekuensi, karena modem yang kita beli itu kadang-kadang nggak sesuai dengan frekuensi yang ada di wilayah kita masing-masing ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada frekuensi bandnya yang nggak kebuka di modemnya, tapi di HP Android kita sinyalnya full bar ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu alternatifnya dengan memakai smartphone Android sebagai modem teman-teman ya. Dan di sini kita untuk memancarkan sinyal WiFi-nya atau akses point-nya kita perlu router teman-teman ya. Di sini aku pakai router TP-Link MR3020, ini router mini ya teman-teman. Aku lupa harganya berapa, pokoknya aku pakai ini. Teman-teman bisa cek aja MR3020 TP-Link ya. Kalau misalnya teman-teman punya router bekas IndiHome juga bisa sih ya sebenarnya ya. Nah oke, langsung aja nih. Jadi di sini kita nggak pakai hotspot dari HP Android ya, karena ini kita pakai HP Android. Teman-teman bisa pakai HP Android yang nggak kepakai di rumah, yang nganggur, yang yang udah lama disimpan. Teman-teman bisa pakai sebagai router tanpa menggunakan hotspot teman-teman ya. Kalau pakai hotspot HP-nya pasti panas dan baterainya lumayan boros ya, jadi itu nggak bagus banget untuk pakai jangka panjang. Jadi biar nggak panas, gimana caranya? Kita pakai via kabel ya teman-teman ya. Jadi kita sharing internet dari HP kita ini ke router ya, itu dengan menggunakan kabel data atau ini ya, kabel data untuk ngecas biasa. Jadi kita pakai kabel data, kita share internetnya kemari ke routernya, dan routernya nyebarin lagi nih ya untuk kita pakai satu rumah nih teman-teman ya. Oke, langsung aja nih. Pertama aku bakal cek dulu, ini aku pakai salah satu provider ya. Kalau untuk kartunya terserah ya teman-teman mau pakai kartu apa. Aku biasanya pakai kartu Tri, Telkomsel, banyak kayak aku coba-coba mana yang paketannya paling bagus, itu yang aku pakai untuk sehari-hari ya biasanya. Nah langsung aja kita coba dulu uji kecepatannya di sini. Tuh teman-teman bisa lihat kecepatannya tembus di ya hampir 30 Mbps lah ya. Udah turun dikit. Tuh sekitar itu lah kecepatannya ya. Coba kita cek di ini speed test by Ookla ya. Nah kita coba mulai. Ini aku pakai Telkomsel ya. Nah kita coba tes kalau misalnya di HP itu speednya dapat segini ya. Tuh. Tapi kalau di modem belum tentu teman-teman ya, belum tentu dapat speed segitu. Dan gimana ya, frekuensinya belum tentu dapat kalau di modem tuh ya, karena nggak semua modem itu nggak semua frekuensi bisa ditangkap sama modem ya. Kalau di HP kebanyakan bisa nangkap frekuensi 4G atau 3G yang ada di wilayah kita tuh hampir semuanya gitu ya, lebih bagus tangkapannya. Nah jadi dapat 24 Mbps lah ya kurang lebih ya. Oke, langsung aja nih ya, langsung aja. Di sini kita siapin dulu kabel datanya ini ya. Kita langsung colok aja ke HP-nya. Kebetulan modem mini aku nih bisa dicolokin ke powerbank ya. Modem lagi, router maksudnya ya. Router ini bisa dicolokin ke powerbank, jadi mudah. Dan ini langsung kita colokin ke ini ya. Kalau teman-teman beli router yang ada port USB-nya teman-teman ya. Tuh. Kalau membeli sama kayak gini juga nggak apa-apa sih. Nah aku pakai powerbank aja karena colokan agak jauh ya. Yang penting dia nyala. Oke, nice. Nah, jadi kita pakai router bisa sambil ngecas ya teman-teman, bisa sambil ngecas HP-nya dan juga sambil HP-nya ngasih dia internet ya dari internet providernya dia menuju ke ke router, dan router nyebarin ya untuk kita pakai, dia jadi akses pointnya kita ya. Oke, langsung aja nih kita ke tutorialnya. Pertama teman-teman masuk ke setting ya, untuk nge-share internet yang ada di HP masuk ke setting, masuk ke jaringan dan Ethernet, pilih menu jaringan teman-teman atau hotspot teman-teman ya. Silakan cari tethering menunya, ini di bagian bawah aku di sini tethering nih ya, tethering, dan pilih tethering USB teman-teman ya. Jadi
HP yang bisa teman-teman gunakan hanya HP yang ada menu tethering USB teman-teman ya. Jadi nggak semua HP bisa, khusus yang ada menu tethering USB teman-teman ya. Dan ini nggak perlu root teman-teman ya, nggak perlu di root HP-nya, nggak perlu juga dipasangin aplikasi yang aneh-aneh ya. Cukup dengan pengaturan yang ada di setting aja. Tinggal pilih tethering USB, kita nyalain tethering USB, kita lihat nih kalau misalnya lampu satu lagi udah nyala berarti internetnya udah nyambung nih kemarin nih ya. Kita tungguin aja, tunggu bentar. Nah, lampunya udah nyala, internetnya udah nyambung nih, internet dari HP udah masuk nih ke routernya ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai HP satu lagi untuk kita akses WiFi yang ada di sini nih. Kita coba cek speednya teman-teman ya. Oke. Nah, kita udah connect ke ininya, TP-Link-nya ya. Tuh, TP-Link. Selulernya kita matikan. Kita masuk ke speed test nih. Oke, kita masuk ke speed test. Nah ya. Oke, ini dia udah di menu speed testnya. Kita langsung tes aja nih. Kita lihat speednya apakah jauh beda dengan di HP. Tuh, jadi nggak jauh beda ya teman-teman. Di atas 20 Mbps. Kayak tadi di HP nih, 25 ya. Tuh, sama speednya. Nah, jadi nggak ada pemangkasan speed ya. Internet dari HP kita ke router ya. Nah, tuh jadi kita bisa memanfaatkan HP kita tuh menjadi modem teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nonton di rumah yang belum ada modem, ya mungkin ada router bekas itu di rumah ya, bisa dipakai dulu nih HP-nya nih untuk dijadikan WiFi di rumah ya. Jadikan internetnya yang untuk disalurkan ke router. Karena misalnya kalau pakai hotspot ya, kalau pakai hotspot HP-nya bakal cepet panas teman-teman ya, panas ya. Kalau ini bisa sambil ngecas, dan ngecas dayanya juga nggak besar nih kemari ya. Jadi bisa dipakai jangka waktu yang panjang, bisa berhari-hari nih ya. HP-nya bisa ditinggalin berhari-hari. Ini tetap nyala nih WiFi-nya nih ya, dan ini juga bisa sambil ngecas ya di sini tuh. Jadi ini cara yang aku bilang bisa lumayan efektif sih ya kalau teman-teman yang belum punya modem. Saran aku kalau misalnya teman-teman yang mau beli modem ya, cek dulu nih frekuensi band di modem ini support nggak untuk di daerah kamu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu caranya, bisa nonton video aku yang sebelumnya nih, video tentang cara untuk ngecek frekuensi frekuensi jaringan 4G atau lainnya ya di daerah kamu sebelum kamu beli modem gitu ya. Jadi jangan sembarangan beli modem teman-teman, nanti sampai ke rumah ya kayak pengalaman aku, ternyata kartu yang mau aku pakai ini tuh nggak bisa di frekuensi yang ada di modemnya teman-teman ya. Modemnya itu nggak support frekuensi tersebut, jadi sia-sia modemnya, jadi nggak berguna, kasihan ya teman-teman ya. Nah, jadi itu aja nih dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kata-Katik Android, dan sampai jumpa nih di video selanjutnya. See you.